Taiwan melaporkan penambahan 55 kasus positif lokal, 1 kasus impor dan 5 kematian pada 30 Juni. Penambahan kasus terbanyak tetap di kota New Taipei dengan 23 kasus, disusul Taipei dengan 22 kasus. Sore nanti 410.000 dosis vaksin Moderna dijadwalkan tiba di Taiwan. Sementara itu, Desa Fengkang dan Shanyu telah mengakhiri lockdown aktivitas komersial 4 hari yang diberlakukan untuk menangani klaster penularan varian Delta di Pingtung yang mengakibatkan terinfeksinya 15 warga. Tapi kenyataan bahwa 7 terdiagnosis varian Delta pernah menuju rumah sakit Fang Liao, bahkan ada yang menetap melampaui 10 jam, telah membangkitkan kekhawatiran penularan berikutnya. 访寮乡目前已经有开设3个筛检站，那当然我们希望民众呢是就近到住家附近的筛检站筛检。 Di Panqiao, New Taipei, Mall Mega City tanggal 29 malam mendadak ditutup dan didesinfeksi. Depkes membuktikan seorang staf positif tertular dari neneknya yang terdiagnosis di Pasar Huanan. Klaster penularan juga terjadi di Thomson Plaza di Sanchong, New Taipei. 5 orang positif, 70 diisolasi. Penambahan kasus di New Taipei memang telah menurun, tapi tetap terbanyak di Taiwan. Wali kota Ho Yo-i kembali meminta warga sama-sama melawan pandemi. Hanya 2 jam setelah kota Taipei membuka pendaftaran vaksinasi Moderna bagi lansia 72 tahun ke atas, lebih dari 50.000 orang telah mendaftar. Taipei mendapatkan alokasi 87.000 dosis Moderna, tapi masih ada 100.000 lansia 75 tahun ke atas belum divaksinasi karena meragukan vaksin tersedia sebelumnya, yaitu AstraZeneca. Penyebaran varian Delta ke Taiwan semakin meningkatkan kebutuhan vaksin. NHRI dilaporkan sedang berusaha meraih hak memproduksi vaksin Moderna yang kalau semuanya berjalan lancar akan mampu menghasilkan 300-500 juta dosis dalam kurun waktu 6 hingga 9 bulan. 每一次的这样的一个谈判有成有败，没有办法保证每一次都成，但是我们保证会竭尽所能。 那有各种的机会可能性，我们都会去谈，但是没有办法保证。 NHRI juga mengaku kesempatan meraih hak tersebut tidak tinggi, tapi upaya tidak akan dilonggarkan. Tentang kekurangan persyaratan kapasitas produksi massal di Taiwan, NHRI menegaskan FDA telah membuka rapat dengan Biro Perindustrian untuk mendata perbaikan yang dilaksanakan. Setelah ditutup lebih dari sebulan akibat pandemi, sejumlah pasar malam akan secara bersyarat dibuka kembali. Wali Kota Taipei, Ke Wen-cheng mengatakan pembukaan akan diprioritaskan bagi pedagang non-makanan. Bagi pasar malam di zona rawan tinggi penularan seperti distrik Wanhua, pembukaan hanya diizinkan setelah protokol pandemi dipersiapkan. Sedangkan di tempat lain yang diberlakukan adalah pembukaan 1/4 kapasitas penuh. Pasar underground kuil Longshan di Taipei setelah pemeriksaan dari Departemen Kesehatan diputuskan dibuka kembali tanggal 30. Saat ini pasar malam Shilin dan Rauhe masih dibuka, sedangkan pedagang di 5 pasar malam di Wanhua akan menaati kebijakan penutupan mandiri hingga 12 Juli. Menurut Menkes Chen Shizhong, waspada pandemi level 3 hanya melarang konsumsi di dalam toko, maka Pemda boleh melaksanakan pengaturan sepantasnya. Perihal petunjuk pasca level 3, Chen mengatakan sedang disiapkan dan akan diumumkan setelah diselesaikan. Sekarang sedang musim mangga, tapi terdampak pandemi, ekspor mangga salju musim panas Taitung berkurang banyak. Harga buah kelas tertinggi juga turun dari $120 pada tahun lalu menjadi $80 per kilogram. Penyebab utama adalah tidak cukupnya angkutan laut dan naiknya biaya angkutan udara. Menurut petani, ekspor mangga salju musim panas tahun ini hanya tinggal 10%, berarti lebih dari 5 juta buah mangga hanya bisa dipasarkan secara domestik. Tapi transportasi lokal tampaknya juga sedang macet, selanjutnya merendahkan harga mangga ke $40 per kilogram, separuh dari harga biasa. Mangga Tainan juga sedang panen. Pemkot membeli 10% untuk dijadikan makanan olahan, sementara penjualan ke Korea dan Jepang masing-masing meningkat 20 dan 60%, namun ekspor keseluruhan tetap menurun.